Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan membawakan presentasi mengenai analisis risiko kebangkrutan perusahaan Nokia. Sebelum kami melanjutkan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Utari Arifah, yang kedua ada Dina, yang ketiga ada Nilumadi Widya Maharani, yang keempat ada Alverusani Putra, dan yang kelima ada Ananda Maulida. Selanjutnya, latar belakang. Nokia merupakan perusahaan multimedia Finlandia yang didirikan pada 12 Mei 1865 sebagai operasi pabrik kertas tunggal. Selama abad ke-19, perusahaan ini berkembang bercabang menjadi beberapa produk berbeda pada tahun 1967. Perusahaan Nokia dibentuk pada akhir abad ke-20. Perusahaan memanfaatkan meningkatnya popularitas komputer dan telepon seluler. Namun, meningkatnya persaingan dan kekuatan pasar lainnya menyebabkan perusahaan dalam pengaturan bisnis Nokia. Pada tahun 2011, Nokia menggantikan sistem operasi telepon seluler dari Symbian menjadi Windows Mobile serta mengintegrasikan Office Store ke Windows Phone Store. Sejak saat itu, penjualan telepon seluler menurun dan banyak pabrik dan fasilitas riset yang tutup. Pada tahun 2014, bisnis ponsel Nokia dijual ke Microsoft. Dalam sejarah ponsel, Nokia pernah menjadi terdepan dengan perangkat tangguh dan merek ikoniknya. Namun, ketika revolusi ponsel pintar mulai terjadi, nasib Nokia mengalami perubahan tajam yang menyebabkan penurunan signifikan dalam pangsa pasar dan pengaruhnya. Lalu, apa alasan dibalik kegagalan Nokia? Jatuhnya Nokia dapat disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor yang menghambat kemampuannya untuk beradaptasi, berinovasi, dan tetap kompetitif di pasar telepon seluler. Penolakan terhadap evolusi ponsel pintar, hilangnya peluang, strategi pemasaran yang tidak efektif, dan kesepakatan dengan Microsoft semuanya berkontribusi pada kejatuhannya. Pada akhirnya, kemunduran Nokia menjadi pengingat akan pentingnya tetap tangkas, menerima perubahan, dan terus berkembang untuk memenuhi permintaan konsumen. Selanjutnya di sini ada rasio likuiditas yaitu cash ratio. Dari tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 cash ratio berada di angka 49,63%, lalu meningkat tajam menjadi 59,64% pada tahun 2020. Namun cash ratio ini mengalami penurunan drastis pada tahun 2021 menjadi 36,76% dan terus menurun hingga mencapai titik terendah yaitu 42,90% yang pada tahun 2022. Sebelum akhirnya meningkat kembali menjadi 57,2% pada tahun 2023. Penurunan cash ratio yang cukup drastis pada tahun 2021 dan 2022 dapat mengindikasikan adanya masalah likuiditas di perusahaan Nokia. Cash ratio yang rendah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan kas dan setara kas yang dimiliki menjadi lebih rendah. Kemudian hal ini itu dapat meningkatkan resiko kebangkrutan jika tidak segera diatasi. Meskipun cash ratio meningkat kembali pada tahun 2023, fluktuasi yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir dapat mengkhawatirkan investor dan pemangku kepentingan lainnya terkait stabilitas keuangan Nokia. Jika masalah likuiditas ini berlanjut, nantinya dapat mengarah pada kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial dan pada akhirnya meningkatkan resiko kebangkrutan bagi perusahaan. Selanjutnya, terdapat rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to equity ratio. Pada grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2019, rasionya sebesar 154%, yang berarti utangnya lebih daripada nya. Kemudian pada tahun 2020, DER Nokia meningkat mencapai 188%, yang berarti total hutang Nokia hampir 2 kali lipat dari ekuitasnya. Namun pada tahun 2021 hingga 2023, DER Nokia terus menurun yang menandakan perkembangan positif. Meskipun begitu, angka rasionya masih dianggap cukup tinggi sehingga mengindikasikan risiko kebangkrutan yang cukup besar.
Selanjutnya yaitu ada debt to asset ratio. Yang dimana berdasarkan dengan analisis yang telah dilakukan terkait dengan debt to asset ratio dengan rumus total liability dibagi dengan total aset dikali dengan 100%, maka dihasilkanlah hasil analisis yaitu secara keseluruhan debt to asset ratio ini mengalami tren penurunan rasio utang terhadap aset dapat dianggap sebagai tren positif bagi kesehatan keuangan perusahaan Nokia karena menunjukkan terjadinya penurunan risiko utang dan juga peningkatan kemampuan untuk memenuhi kewajiban. Selanjutnya, gross profit margin. Berdasarkan nilai analisis, terlihat tren positif bagi Nokia dari tahun 2019 hingga 2022 dengan margin laba kotor meningkat dari 35,44% pada 2019 menjadi 41,38% pada 2022. Namun pada 2023 terjadi penurunan signifikan menjadi 39,03%. Penurunan margin laba kotor dapat mendedikasikan adanya peningkatan biaya produksi atau penurunan harga jual produk yang lebih besar dibandingkan peningkatan pendapatan. Hal ini dapat mengurangi profitabilitas perusahaan dan menyebabkan tekanan pada arus kas. Meskipun penurunan margin laba kotor tidak secara langsung menyebabkan kebangkrutan, namun jika tren ini berlanjut dalam jangka panjang dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan dan meningkatkan risiko kebangkrutan. Selanjutnya, net profit margin. Berdasarkan data net profit margin Nokia dari tahun 2019 hingga 2023, dapat dianalisis bahwa kondisi perusahaan mengalami fluktuasi yang signifikan. Kondisi Nokia dalam 5 tahun terakhir cukup fluktuatif. Perusahaan sempat mengalami kerugian signifikan pada tahun 2020, namun berhasil pulih di tahun 2021 hingga 2022. Namun penurunan kembali terjadi di tahun 2023. Dapat disimpulkan Nokia terus fokus dalam memperkuat daya saing, mengoptimalkan struktur biaya, serta berinovasi untuk menghadapi persaingan industri telekomunikasi yang dinamis. Manajemen perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan profitabilitas secara konsisten dan menjaga posisi Nokia sebagai pemain utama di pasar. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan Nokia menghadapi risiko kebangkrutan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun terdapat beberapa perkembangan positif, seperti cash ratio yang kembali meningkat pada tahun 2023, DER dan DER yang menunjukkan tren menurun pada tahun 2021 hingga 2023, dan peningkatan NPM di tahun 2021 hingga 2023, namun masih terdapat indikator yang mengkhawatirkan, seperti penurunan drastis cash ratio tahun 2021 dan 2022, angka rasio DER yang masih dianggap cukup besar dari tahun ke tahun, dan adanya penurunan signifikan pada GPM dan NPM. Secara keseluruhan, perusahaan Nokia perlu melakukan upaya signifikan untuk memperbaiki kondisi keuangan dan mengurangi risiko kebangkrutannya. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki likuiditas, mengurangi tingkat leverage, meningkatkan profitabilitas, dan mengelola arus kas dengan lebih baik. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan strategi bisnis yang lebih efektif untuk meningkatkan daya saing dan memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.